Semeton, apakah perang yang terjadi itu banyak disebabkan oleh agama, terutama perang-perang besar yang terjadi? Banyak konflik yang di sepanjang sejarah seolah-olah terjadi untuk tujuan yang religius, dengan banyak unsur agama yang terlibat di dalamnya, misalnya perang yang berhubungan dengan kekristenan misalnya saja. Kemudian perang salib, serangkaian operasi militer yang dilancarkan pada abad ke-11 hingga abad ke-13 yang bertujuan untuk menguasai kembali tanah suci dari penjajah Islam. Semua diawali dari permintaan bantuan dari kerajaan Bizantium. Kemudian perang agama di Perancis, serangkaian perang yang terjadi di Perancis pada abad ke-16 antara kelompok Katolik dengan Protestan Huguenot. Kemudian perang 30 tahun, perang yang terjadi antara kelompok Katolik dengan Protestan pada abad ke-7 yang terjadi di Jerman. Kemudian di antara ini semua sama sekali belum selesai. Selain dari yang telah disebutkan di atas, kita bisa menambahkan pemberontakan Taiping dan konflik Irlandia Utara. Kekristenan pastinya menjadi salah satu faktor dalam begitu banyak konflik yang terjadi di sepanjang sejarah selama 2000 tahun terakhir ini. Di dalam Islam kita menemukan adanya konsep jihad atau perang suci. Kata jihad secara harfiah berarti perjuangan, tetapi konsep tersebut telah digunakan untuk menjelaskan peperangan dalam upaya ekspansi dan pertahanan wilayah Islam. Peperangan yang hampir terus-menerus terjadi di Timur Tengah selama setengah abad terakhir tentu telah memberikan kontribusi terhadap gagasan bahwa agama merupakan penyebab dari begitu banyak perang. Menurut GodQuestion.org Indonesia, serangan 11 September di Amerika Serikat telah dipahami sebagai jihad melawan setan besar Amerika yang di mata orang Muslim hampir sama dengan Kekristenan dalam Yudaism. Perang-perang yang terjadi di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Yosua, dilakukan atas perintah Allah untuk merebut tanah perjanjian. Poin yang harus dilaksanakan, agama memang memainkan peran dalam banyak peperangan di dalam sejarah manusia. Namun apakah hal ini membuktikan pendapat yang dikemukakan oleh para kritikus agama bahwa agama itu sendiri yang menyebabkan perang? Jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, dalam arti sebagai penyebab sekunder, agama setidaknya di permukaan telah menjadi pendorong di balik banyak konflik. Tidak dalam arti agama tidak pernah menjadi penyebab utama suatu peperangan. Untuk mendemonstrasikan hal ini, mari kita melihat pada abad ke-20. Bagaimana juga abad ke-20 merupakan salah satu abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Dua perang besar dunia yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama. Holocaust Yahudi dan revolusi komunis di Rusia, Cina, Asia Tenggara, dan Kuba telah menyebabkan kematian sekitar 50-70 juta jiwa. Beberapa pihak malah memperkirakan jumlahnya melebihi 100 juta jiwa. Salah satu kesengsaraan dan kesamaan antara konflik ini dengan genosida adalah fakta bahwa mereka disebabkan oleh masalah ideologi, bukan karena agama. Kita bisa dengan mudah berargumen bahwa sebenarnya lebih banyak orang yang mati di sepanjang sejarah manusia karena masalah ideologi ketimbang karena agama. Ideologi komunis mengharuskan seorang untuk berkuasa atas orang lain. Ideologi Nazi mengharuskan penghapusan ras rendah. Kedua ideologi ini saja menyebabkan kematian jutaan orang. Agama sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal ini. Bahkan komunisme menurut definisinya merupakan sebuah ideologi ateis. Baik agama maupun ideologi, keduanya merupakan penyebab sekunder setiap peperangan. Namun penyebab utamanya untuk semua perang adalah dosa. Pertimbangan ayat berikutnya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berujung dalam tubuhmu, saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Kamu harus membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, kamu tidak berada, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaknya kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yak 4:1-3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kemudian banyak lagi pernyataan yang lainnya. Apa pernyataan Alkitab mengenai penyebab utama dari perang? Penyebabnya adalah hati kita yang jahat. Agama dan ideologi hanya sarana yang dipakai manusia untuk mewujudkan kejahatan dalam hatinya. Para ateis yang belak-belakan menyarankan kita untuk menghapuskan kebutuhan tak berguna akan sebuah agama, kemudian entah bagaimana kita katakan dapat menciptakan masyarakat yang lebih damai. Ini merupakan pandangan yang keliru mengenai natur manusia. Kesaksian sejarah manusia adalah
Jika kita menghapus agama, sesuatu yang lain akan mengambil tempatnya dan sesuatu itu tidak pernah positif. Kenyataannya adalah bahwa agama yang benar membuat manusia yang sudah jatuh dalam dosa tetap dalam jalur tanpa agama. Kejahatan dan dosalah yang akan berkuasa. Bahkan dengan adanya pengaruh agama yang benar yaitu kekristenan, kita tetap tidak akan pernah melihat perdamaian di zaman ini. Tidak akan pernah ada hari tanpa konflik di suatu tempat di dunia itu. Satu-satunya yang menyembuhkan untuk perang adalah Raja Damai. Ketika kedua kalinya seperti yang dijanjikan, maka ia akan mengakhiri zaman ini dan menjadikan perdamaian yang abadi. Teman-teman, bagaimana pendapat Anda tentang pendapat apakah sebagian besar perang disebabkan oleh agama? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.